Bab 461. Apa yang dilakukan pria aneh ini? Malam itu, sebelum jam 8, Kenzie pergi tidur lebih awal. Alasan mengapa dia tidur sepagi ini adalah karena dia takut pada Yumiko. Karena dia sangat khawatir, Yumiko akan datang ke sini untuk mengganggunya, mencurigainya, dan bahkan memintanya untuk maju ke depan untuk menyelamatkan kaisar tua yang tidak ada hubungannya dengan dia. Memberi Yumiko pil kebangkitan yang berharga sudah karena frustrasi. Dia sekarang menyesalinya. Tadi malam, bahkan Yumiko seharusnya tidak diselamatkannya. Kenzie melemparkan diri di tempat tidur dan sulit untuk tertidur. Dia melihat waktu, menduga bahwa Yumiko datang ke sini untuk mengganggunya, jadi dia memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Selama dia datang, dia tidak akan sakit. Jika dia masih terjerat, tidak ada cara lain. Saya harus menggunakan kartu truf saya untuk membuatnya percaya bahwa saya bukan Kenzie, tetapi Kenan Harimurti. Tetapi sangat aneh bahwa Kenzie telah menunggu di tempat tidur untuk waktu yang lama, tetapi Yumiko tidak pernah datang ke pintu. Sebaliknya, dia mengirim Hanako dan membawakannya semangkuk sup ayam yang harum. Nona mendengar dari Tuan Hirakawa dan mengetahui bahwa Anda tidak sehat, jadi dia memasak semangkuk makanan obat sendiri, dan secara khusus meminta Hanako untuk mencicipinya. Setelah mengatakan ini, Hanako meninggalkan sup ayam, dan kemudian membungkuk dengan lembut, dan kemudian pergi. Kenzie diam-diam bertanya-tanya mengapa Yumiko tidak datang, tetapi hanya meminta Hanako untuk datang. Bukankah dia meragukan dirinya sendiri, mengapa dia tidak datang untuk mempertanyakannya sendiri? Setelah Hanako pergi, Kenzie melompat dari tempat tidur dan mencium bau sup ayam di atas meja. Baunya normal dan harum. Kenzie menilai bahwa semangkuk sup ayam ini hanya sup ayam, tidak ada obat, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tampaknya keahlian Yumiko bagus, panasnya sangat enak, supnya kental dan abon daging, rasa semangkuk sop ayam ini pasti pas. Tapi meski begitu, Kenzie tidak bisa gegabah. Tidak peduli seberapa bagus keahlian Yumiko, dia tidak akan berani meminum semangkuk sup ayam ini. Dia menuangkan semangkuk sup ayam ini ke toilet tanpa ragu-ragu. Selanjutnya, Kenzie terus berbaring di tempat tidur dan tidur nyenyak, dan tidak bangun dari tempat tidur dengan tenang sampai jam 1 pagi. Tidak mungkin, dia harus menemukan rumput kura-kura sesegera mungkin, bahkan jika istana berada di bawah darurat militer, dia harus menjelajah ke Gunung Suci dan melacak kura-kura yang hanya muncul di malam hari. Kali ini, tindakannya jauh lebih berhati-hati daripada tadi malam. Dia keluar dari jendela dengan pakaian hitam dan bertopeng, dan kemudian diam-diam bersembunyi di bawah bebatuan, menggunakan kekuatan telinganya dan mendengarkan selama lebih dari 10 menit. Ketika dia yakin bahwa itu sudah larut malam dan tidak ada seorang pun di sana, dia tiba-tiba melompat dan dengan cepat berlari ke taman terdekat. Kenzie akrab dengan jalan dan memanjat tembok lagi untuk memasuki gunung. Dalam perjalanan, Kenzie tidak menemui masalah kecuali dia menemukan bahwa jumlah penjaga di istana 2 kali lebih banyak dari tadi malam. Dan Gunung Suci yang tenang ini tampaknya sama seperti tadi malam, dan tidak ada yang menghantui gunung itu. Kenzie tidak begitu mempercayai penilaiannya, karena kaisar tua diracun di pegunungan tadi malam, dan istana berada di bawah darurat militer di mana-mana. Kenzie menjadi lebih berhati-hati setelah memasuki Gunung Suci. Dia merangkak di rumput setinggi setengah manusia, tidak bergerak dan dengan cermat mengamati situasi di sekitarnya. Setelah memastikan lagi dan lagi bahwa tidak ada orang lain di sekitar, Kenzie berjongkok di rumput dan merangkak maju sedikit demi sedikit menuju kolam air. Tapi apa yang tidak diharapkan Kenzie adalah bahwa pada saat ini, Yumiko sudah bersembunyi di dekat kolam, menunggunya diam-diam. Yumiko adalah wanita yang waspada. Meskipun dia masih tidak mengerti mengapa Kenzie tiba-tiba muncul di dekat sumber air panas di Gunung Suci tadi malam, dia memiliki alasan untuk curiga bahwa mungkin Kenzie akan muncul lagi. Jadi dia mengambil cara bodoh, menunggu kelinci, dan bersembunyi di dekat mata air panas untuk melihat apakah Kenzie benar-benar akan muncul kembali di Gunung Suci pada malam hari seperti yang dia harapkan. Yumiko jauh lebih akrab dengan gunung kerajaan ini daripada Kenzie. Area terbatas Gunung Suci pada dasarnya adalah makam keluarga kerajaan. Yumiko telah berada di sini berkali-kali sejak dia masih kecil. Dia tahu segalanya tentang rumput dan pepohonan di sini, termasuk topografi gunung, dan di mana menyembunyikan orang. Pada saat ini, tempat persembunyiannya berada di atas pohon kuno yang menjulang tinggi. Dengan membelakangi cahaya bulan, dia dapat dengan mudah melihat area dalam jarak beberapa ratus meter di sekitar kolam air tanpa ada yang menemukannya.
Meskipun Kenzi sangat berhati-hati, Yumiko, yang bersembunyi di balik dedaunan, melihat bayangan yang sedikit menggeliat di rerumputan di kejauhan. Mata Yumiko sedikit berkedip dan dia tahu bahwa dia tidak salah menebak, pria licik itu benar-benar muncul lagi. Untuk mengetahui apa yang ingin dia lakukan di Gunung Suci ini, Yumiko menahan napas, terus menyembunyikan sosoknya, dan tetap diam. Kenzi sangat sabar. Ketika dia masih 100 meter dari kolam air, dia berbaring di rumput dan berhenti bergerak. Mengamati kolam air dari sini sudah cukup untuk mengamati dengan jelas kura-kura yang penuh. Selanjutnya, Kenzi hanya berharap keberuntungannya tidak terlalu buruk, kura-kura besar itu akan menemukan makanan dan air lebih awal, dan kemudian membawanya untuk menemukan sarang kura-kura. Cahaya bulan, tenang dan cerah. Kenzi bersembunyi, dan Yumiko juga tidak bergerak. Salah satu dari mereka bersembunyi di rerumputan dan yang lainnya bersembunyi di pohon. Kenzi tidak tahu bahwa Yumiko sedang mengawasinya, tapi Yumiko membiarkan pria tak bergerak itu berbaring di rerumputan. Dia melihat dengan jelas. 1 jam berlalu dalam sekejap mata, dan cahaya bulan di atas air hanya sesekali terdengar suara ikan yang menembus ombak air. Selain itu, area kolam di sekitarnya sepi seperti biasanya, dan penyu mencari makan, makanan tampaknya tidak ada. Kenzi sedang berbaring di rerumputan, diperkirakan sudah jam 3 pagi, tapi kura-kura itu belum juga muncul. Yumiko, yang bersembunyi di pohon, juga diam-diam mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu apa niat Kenzi. Di tengah malam, dia menyelinap ke rumput di dekat kolam air, dan dia sangat sabar. Dia berbaring di sana tanpa bergerak selama 1 atau 2 jam penuh. Mungkinkah dia ingin menemukan hantu di makam ini? Pada saat ini, seekor binatang kecil seperti berang-berang keluar dari bawah dinding gunung hitam dan melompat ke kolam dengan bunyi gedebuk. Kenzi, yang berbaring di rumput, dan yang jauh darinya Yumiko, yang bersembunyi di pohon, diam-diam terkejut ketika dia mendengar suara air. Keduanya menahan napas dan mengamati kolam. Tidak butuh waktu lama untuk kura-kura gunung liar yang telah makan di kolam muncul satu demi satu, mungkin khawatir dengan berang-berang mangsa. Hampir sama dengan apa yang dia lihat tadi malam. Pertama, sekelompok kura-kura kecil yang bergerak cepat berenang ke pantai secara berkelompok, lalu dengan cepat memanjat melintasi pantai berbatu dan menghilang ke rerumputan. Kura-kura dewasa yang sedikit lebih besar itu bergerak jauh lebih banyak perlahan, dan mendaki tepi berbatu dari segala arah. Di antara kura-kura besar itu, ada seekor kura-kura tua yang sangat besar. Meskipun lambat memanjatnya, ia sangat stabil dan kuat. Kenzi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Dia berkata dalam hatinya bahwa itu adalah kamu. Saya melihat Anda tadi malam, jadi cepatlah memanjat. Pada saat ini, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di depan Yumiko. Dia melihat dengan aneh. Di bawah sinar bulan, Kenzi mengikuti kura-kura berusia 1000 tahun dari kejauhan, merangkak dengan hati-hati di rumput dengan kecepatan yang sangat lambat. Sejauh kura-kura tua merangkak ke depan, dia akan mengikuti sejauh yang dia mau. Kura-kura tua berbalik dan menuruni bukit, dan dia mengikuti untuk memanjat ke hutan di bawah. Kecepatan dan arahnya persis sama dengan kura-kura tua, dan itu selalu menjaga jarak jauh. Yumiko melihatnya dengan aneh, dia tidak mengerti, apa yang ingin dilakukan pria aneh ini? Bab 462. Rumput penyu spiritual. Kenzi mengikuti kura-kura tua dengan hati-hati dan perlahan, dan setelah menghabiskan lebih dari 1 jam, kura-kura tua yang bergerak lambat akhirnya naik ke celah rendah di batu di bawah dinding gunung. Kenzi melihat kura-kura tua itu tampak seperti akan mengebor lubang. Mengetahui bahwa kura-kura tua telah membawanya ke gua kura-kura, dia melompat dari rumput, berlari, dan menendang kura-kura tua itu. Kura-kura tua yang gemuk itu tiba-tiba diserang, menoleh ke langit, berjuang mati-matian di bawah sinar bulan, terlihat sangat menyedihkan, mungkin sudah menyadari akhirnya. Kenzi memandang kura-kura tua itu, kesal karena terlalu lambat dan membuang-buang waktu berharganya, jadi dia meludahinya dan menendangnya dengan marah. Kura-kura itu berjuang liar di rumput dengan kaki terbalik. Selanjutnya, Kenzi berjongkok, menyalakan senter sakunya, dan memeriksa gua kura-kura di depannya. Dinding gunung seperti pisau jatuh ke tanah secara vertikal, meninggalkan celah panjang yang miring hanya 1 atau 2 kaki dari tanah. Kenzi melihatnya sebentar, dan menemukan bahwa masih ada jarak yang jauh di dalam gua, tetapi bukan gua tidak tinggi. Untuk memasuki bagian dalam gua penyu, tidak mungkin berjalan tegak atau berjongkok. Itu perlu untuk mengikuti kura-kura tua seperti sebelumnya. Turunkan posisi tubuh Anda ke tanah dan perlahan-lahan maju. Kenzi melihat pegunungan dan hutan di sekitarnya,
dan memutuskan bahwa tidak ada bahaya, jadi dia merangkak ke tanah dengan tegas, memegang senter saku di mulutnya, dan naik ke gua sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Yumiko, yang mengikutinya sepanjang jalan, perlahan muncul dari balik pohon besar. Pada saat ini, Kenzi sudah merangkak ke celah gua yang rendah dengan sebagian besar tubuhnya, hanya sepasang kaki yang masih berada di luar gua. Dia tidak tahu bahwa Yumiko telah muncul di belakangnya, dan dia terus memanjat ke dalam gua. Ketika Yumiko melihat kakinya yang terbuka, dia menjadi curiga dan tidak mengerti mengapa pria ini begitu gigih. Dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk melacak kura-kura tua di tengah malam, dan sekarang dia masih menggunakan postur yang jelek, yaitu sangat tidak sopan mengebor ke lubang kura-kura yang rendah. Yumiko tidak bermaksud mengganggunya, jadi dia tetap diam dan tidak berbicara. Tapi di rerumputan di sebelahnya, kura-kura gemuk dengan keempat kakinya terbalik masih berjuang mati-matian. Yumiko mau tidak mau sedikit mengernyit ketika melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan dan dengan lembut membalikkan kura-kura tua itu, membiarkannya kura-kura tua yang malang itu kembali ke postur normalnya dengan merangkak. Di mata keluarga kerajaan Oriental, kura-kura telah menjadi binatang yang sangat spiritual sejak zaman kuno dan harus dihormati, jadi umumnya tidak ada yang akan menyakiti kura-kura, dan tidak ada yang akan menendang kura-kura sebagai lelucon seperti yang dilakukan Kenzi. Maaf membuatmu merasa bersalah. Yumiko dengan lembut membelai punggung kura-kura, matanya lembut, dan berkata dalam hatinya, tolong maafkan dia tidak memiliki niat buruk terhadapmu, dia hanya pria yang membosankan. Penyetua telah tinggal di daerah terlarang di Gunung Suci ini selama ribuan tahun. Mungkin akrab dengan bau darah kerajaan di tubuh Yumiko, atau mungkin pernah melihat Yumiko sebelumnya untuk mengetahui bahwa Yumiko tidak memiliki permusuhan dan tidak takut sama sekali. Dia bahkan merentangkan leher panjangnya secara diagonal dan menatapnya dengan hati-hati dengan mata kecilnya yang seperti kacang hijau. Setelah mengamati sebentar, kura-kura tua itu perlahan merangkak pergi dan meninggalkan Yumiko sendirian. Di gua rendah, Kenzi sudah naik ke ujung terdalam gua. Di bawah cahaya senter, gua kecil itu penuh dengan tulang kura-kura tua dan mati, serta kotoran kura-kura kering di mana-mana. Kenzi mencubit hidungnya dan mencoba yang terbaik untuk tidak mencium bau amis di dalam lubang. Dia menyalakan obor bola balik dan dengan hati-hati mencari di setiap sudut. Segera, Kenzi melihat rumpun-rumput hijau tumbuh di sudut dekat dinding gua. Dia buru-buru merangkak, mengambil rumput dan mengamati bentuk daun rumput. Itu benar, bentuknya persis sama dengan rumput umur panjang. Itu ramuan obat ini. Kenzi diam-diam bersukacita, lalu mengambil sehelai daun dan mengunyahnya di mulutnya untuk menentukan kekuatan obat dan usia ramuan ini. Tuhan menghargai kerja keras. Setelah mencicipi kekuatan obat, Kenzi bahkan lebih terkejut. Gua ini benar-benar sebuah gua kura-kura tua dengan umur lebih dari 500 tahun. Dan ramuan obat ini adalah 100% rumput kura-kura dengan kekuatan obat standar. Di bawah kegembiraan, Kenzi mulai dengan cepat dan mencabut rumput kura-kura yang tidak banyak di dalam lubang. Namun kali ini, masalah datang, dia menemukan bahwa semua rumput kura-kura yang dikumpulkan berjumlah tidak lebih banyak. Jika digunakan untuk membuat obat, sepertinya jumlahnya akan lebih sedikit. Tidak mau, Kenzi merangkak di sekitar gua kura-kura rendah ini, dan mencari seluruh ruang gua yang tidak terlalu besar, tetapi hasilnya agak tidak memuaskan. Dia tidak pernah menemukan ramuan gua semacam ini. Lupakan saja, lebih sedikit. Diperkirakan digunakan untuk mendetoksifikasi istri saja, sepertinya hampir cukup. Kenzi memaksakan dirinya untuk menghibur dirinya sendiri, dan kemudian perlahan-lahan keluar dari gua dengan kaki di luar dan kepala di dalam. Setelah keluar dari gua dan berdiri, Kenzi menepuk tanah di tubuhnya dan menghela nafas pelan. Tetapi pada saat ini, dia memperhatikan bahwa kura-kura gemuk yang berjuang dengan keempat kakinya ke langit di luar gua telah menghilang secara misterius. Kenzi berjalan tanpa sadar, melihat rumput kosong ini, diam-diam aneh di dalam hatinya. Masuk akal bahwa kura-kura gemuk memiliki keempat kaki menghadap di langit, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri, jadi mengapa itu bisa kabur? Jangan dicari lagi, kura-kura itu sudah dilepaskan oleh Yumiko. Pada saat ini, suara tenang Yumiko datang dari atas kepalanya. Di bawah sinar bulan, Yumiko duduk bersila di atas batu cekung di dinding gunung, putih seperti salju, dan seindah peri cahaya bulan. Hati Kenzi tenggelam secara naluriah, dan dia dengan cepat melesat ke dalam kegelapan, dengan waspada tinggi untuk mencegah Yumiko tiba-tiba menyerangnya. Jangan khawatir, Yang Mulia, jika Yumiko ingin melakukan sesuatu untuk Yang Mulia, Yumiko dapat mengubah Yang Mulia menjadi orang mati ketika Anda memanjat gua barusan.
Setelah mendengar ini, Kenzi sudah mengerti bahwa Yumiko pasti sudah diam-diam menguntit dia, dan bahkan setiap gerakannya ketika dia naik ke gua tadi terlihat di matanya. Yumiko melompat turun dengan lembut, menatap Kenzi, yang tertutup kotoran, dan bertanya dengan bercanda, "Tuan Kenzi." Yumiko sangat penasaran. Baru saja, Tuan Harimurti menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya, dan puas. "Apa yang ingin Anda temukan di dalam gua?" Setelah mendengar ini, wajah Kenzi memerah ketika dia tahu bahwa Yumiko sedang meledeknya. Tapi untungnya ada topeng syal hitam, Yumiko tidak bisa melihat sisi meronanya. "Yumiko, urusan saya tidak ada hubungannya dengan Anda." Kenzi tidak menjawab, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya hanya berharap Yang Mulia akan menepati janjinya dan jangan lupa gencatan senjata 3 hari antara Anda dan saya." Yumiko tersenyum ringan dan berkata, bahkan jika Tuan tidak ingin mengatakannya, Yumiko dapat menebak beberapa poin." Dia melangkah maju, melihat rambut di tangan Kenzi. Tuan mengikuti kura-kura sepanjang jalan, menemukan gua kura-kura ini, dan kemudian dari gua mengumpulkan rumput kura-kura. Yumiko berhenti sejenak, lalu menatapnya pura-pura terkejut. Mungkinkah kerabat atau teman penting Tuan telah menderita beberapa jenis penyakit aneh, dan perlu menggunakan rumput kura-kura sebagai obat untuk menyembuhkan penyakitnya? Yumiko memang cerdas. Begitu dia melihat ramuan di tangan Kenzi, dia menduga bahwa dia tidak dapat mengelak. Kenzi melihat dia dengan sadar bertanya padanya di matanya, dan diam-diam marah di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak bisa mengatasinya. Bab 463. Pertikaian. Kenzi tidak ingin terlibat dengan Yumiko, karena dia tahu betul bahwa terlibat dengan wanita seperti Yumiko hanya akan membahayakan dirinya sendiri, jadi dia menjawab dengan dingin, "Yang Mulia terlalu memperhatikan saya." "Tidak ada masalah. Saya hanya berharap Yang Mulia akan menepati janjinya selama 3 hari, jangan memusuhi saya, dan jangan ikut campur dalam urusan saya." Meninggalkan kata-kata itu, Kenzi berbalik dan pergi. Jika Yumiko ingin merobek janjinya saat ini, dia akan mempertimbangkan untuk memalingkan wajahnya secara langsung, menundukkan Yumiko, dan kemudian meninggalkannya sendirian di pegunungan, memberi makan nyamuk sepanjang malam. Melihat Kenzi hendak pergi, Yumiko tidak maju untuk menghentikannya. Dia melihat ke belakang Kenzi dan berkata sambil tersenyum, "Yumiko sudah tahu rahasia Tuan tentang saudara dan teman yang penting. Sayang sekali jumlah rumput kura-kura di tangan Tuan terbatas. Perlu Anda ketahui bahwa menggunakan rumput kura-kura sebagai obat, apakah itu untuk detoksifikasi dan menyembuhkan penyakit, atau untuk memperpanjang hidup, sedikit jumlah rumput kura-kura tidak memiliki banyak arti." Kenzi mendengarkan. Setelah itu, saya tidak bisa membantu tetapi berhenti, dan mulai ragu dalam hatinya. Apakah kata-kata Yumiko benar atau salah? Yumiko berjalan mendekat dan berkata dengan setengah tersenyum, "Karena sedikit rumput kura-kura tidak ada artinya bagi Tuan, maka Anda perlu menemukan lebih banyak rumput kura-kura. Sayangnya, Tuan tidak terbiasa dengan lingkungan yang buruk di sini, tapi aku tahu di mana di Gunung Suci ini rumput kura-kura dalam jumlah besar dapat dihasilkan." Kenzi menatapnya dengan mata berkedip setelah mendengar ini, berpikir dalam hatinya, apa maksud Yumiko ketika dia mengatakan ini? Yumiko menyombongkan diri pada kemalangannya. Jika Anda membutuhkan lebih banyak ramuan kura-kura, Anda dapat meminta bantuan Yumiko. Yumiko dapat menunjukkan cara yang jelas untuk memberitahu Anda di mana Anda dapat menemukan cukup ramuan kura-kura. Kenzi tidak tergerak dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kebaikan Yang Mulia, simpan di hatimu. Apa yang aku butuhkan, aku akan menyelesaikannya sendiri, saya tidak berani meminta Yang Mulia untuk membantu." Setelah Kenzi selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sejujurnya, bukan karena dia tidak tertarik untuk menemukan lebih banyak kura-kura, tapi dia tidak bisa mempercayai Yumiko. Dia bisa menilai bahwa Yumiko jelas menggunakan rumput kura-kura sebagai umpan, baik mengancamnya atau memanfaatkannya, dan kemungkinan besar memintanya untuk menyelamatkan kakek Yumiko. Kenzi berpikir sangat jernih tentang masalah ini. Istana saat ini penuh dengan bahaya, dan seorang Yumiko telah membuatnya sulit untuk menjaganya. Jika dia pergi untuk menyelamatkan kakek Yumiko, jika dia sedikit ceroboh, dia akan terlibat dalam pertempuran istana yang lebih kejam. Karena dia tahu, risikonya terlalu besar. Kenzi baru saja pergi, tanpa niat untuk berdiskusi. Yumiko tidak maju dan tetap tinggal. Dia melihat ke belakang Kenzi yang berjalan pergi, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin, dan cahaya kompleks melintas di matanya. Di pagi hari, Kenzi masih terdampar di kamar sementaranya sebagai Kenan Harimurti. Hampir sepanjang pagi, Kenzi mondar-mandir sambil berpikir,
Haruskah dia pergi ke Gunung Suci lagi malam ini? Kenzi tidak ingin percaya apa yang dikatakan Yumiko, tapi dia tidak bisa tidak mempercayainya. Lagi pula, dia membutuhkan rumput kura-kura untuk mendetoksifikasi Aurora Bliss. Jika rumput kura-kura yang dia dapatkan tidak cukup untuk membuat obat, lalu apa yang akan dia lakukan? Semuanya sama dengan kerja keras yang sia-sia. Kenzi memikirkannya sebentar, dan merasa bahwa dia masih tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Malam ini perlu untuk menjelajah ke Gunung Suci lagi. Itu adalah masalah besar untuk melacak kura-kura sial itu, dan dia tidak boleh pergi ke Yumiko untuk meminta bantuan. Pada saat ini, ada ketukan di pintu ruang bilik. Kenzi pergi untuk membuka pintu dan Kolonel Hikawa Ibe, kolonel berwajah datar seperti zombie, muncul di pintu dengan 2 penjaga. "Halo, Tuan Harimurti." Hikawa Ibe membungkuk terlebih dahulu, dan kemudian berkata dengan wajah kosong, "Yang Mulia Yumiko mengundang Tuan minum teh, silakan pergi bersama kami." Kenzi memandang mereka setelah mendengarkan, dan diam-diam mengerutkan kening. Dia memperkirakan bahwa undangan Yumiko untuk pergi minum teh bukanlah hal yang baik, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan pergi bersama mereka. Ketika datang ke halaman kecil tempat tinggal Yumiko, di pavilion air, di pavilion segi 8, Yumiko, berpakaian putih seperti salju, sedang memainkan piano dengan lembut. Asap pembakar dupa mengepul, suara piano merdu dan renyah, angin sepoi-sepoi, dan hutan bambu naik bersama angin. Namun, Kenzi tidak memiliki rasa penghargaan dan kesenangan sedikitpun. Dia memiliki firasat buruk bahwa Yumiko pasti telah membuat langkah besar dan mulai berurusan dengannya. Setelah mengirim Kenzi ke pavilion segi 8, Hikawa Ibe membawa para penjaga pergi. Hanako berjalan cepat, membungkuk sedikit, dan kemudian membawa Kenzi ke pavilion, mengambil futon, dan memintanya untuk duduk. Kenzi tidak sopan. Dia duduk dan menyela Yumiko, yang sedang bermain piano, dan berkata, "Yang Mulia Yumiko, saya tidak tahu kenapa Yang Mulia meminta Kenan Harimurti untuk datang, apa perintahnya?" Hanako memelototinya, dan berkata, "Kenzi, jangan berpura-pura lagi. Nona sudah tahu bahwa Anda adalah penjahat Kenzi, tetapi Anda masih harus berpura-pura, Anda sangat munafik." "Nona Hanako, kenapa kamu mengatakan ini?" Kenzi tidak punya pilihan lain selain bertahan sampai akhir, dengan sengaja berpura-pura gugup dan linglung. Hanako bangkit, mengangkat alisnya, dan mengatakan beberapa kata kasar padanya, tapi Yumiko mengedipkan matanya dan menghentikannya. "Apakah Tuan Harimurti adalah Kenan Harimurti atau Kenzi? Mereka semua adalah tamu yang datang ke pintu. Hanako, tuangkan teh untuk Tuan Harimurti." Batuk-batuk. Kenzi tidak bisa mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat Tuan dan pelayanik seperti ini. "Tuan Harimurti." Yumiko membungkuk sedikit, lalu berkata dengan bibir merah ringan, "Saya memberanikan diri untuk mengundang Tuan ke rumah, karena ada sesuatu yang saya ingin bicarakan serius dengan Tuan." "Apa identitas Tuan Harimurti Anda dan saya peduli tentang itu?" Yumiko peduli. "Ya, saya hanya ingin meminta Tuan Harimurti untuk membantu kakek Yumiko." Kenzi menghela nafas setelah mendengar itu. Yumiko terlalu halus, dan dia tidak tahu di mana dia menunjukkan kesalahannya, sehingga dia mengidentifikasi dirinya sebagai Kenzi. Sekarang Kenzi ingin menyamar di depan Yumiko dengan wajah Kenan Harimurti, itu tidak ada artinya. Dia hanya berkata dengan murah hati, "Yumiko, aku harus mengagumimu untuk satu hal. Kapan kamu memutuskan bahwa aku adalah Kenzi?" Menghadapi Yumiko, musuh, menunjukkan diri mereka, dan saling berhadapan dengan jujur. Yumiko menatapnya dan berkata dengan sedikit senyum, seperti yang Yumiko katakan sebelumnya, detail ini tidak penting. Yang penting adalah Yumiko membutuhkan Tuan untuk menyelamatkan kakek Yumiko. Setelah mengatakan ini, Yumiko pergi dari samping mengeluarkan kotak kayu yang indah, membuka tutupnya, membungkuk sedikit, dan meletakkan tangannya di depan mata Kenzi. Kenzi dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam kotak kayu itu ada seikat tumbuhan rumput kura-kura yang baru dipetik.